Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya dan tak pernah lupa selalu Pak Ihsan doakan kalian tetap sehat. Dan di sini Pak Ihsan akan melanjutkan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekertinya. Jadi sebelumnya tolong kalian persiapkan terlebih dahulu untuk yang pertama buku tulisnya, yang kedua pensil atau ballpointnya, dan yang ketiga buku cetak atau buku al-hikmahnya terlebih dahulu. Kalau sudah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah Nana, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah dan pada hari ini kita selalu diberi kemudahan, kelancaran dan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya anak-anak, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Pak Ihsan mau memberitahukan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu melalui kegiatan menyimak materi pembelajaran, siswa dapat menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kedua, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan perilaku sesuai Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa dapat membaca atau melafalkan Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan fasih. Kalau sudah tahu tujuan pembelajarannya anak-anak, pada pembelajaran kali ini ya, kita akan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Jadi untuk mengenal sesuatu ya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda alam lainnya, biasanya yang pertama ditanyakan adalah namanya. Betul. Untuk mengenal sesuatu tersebut di atas, yaitu biasanya yang pertama ditanyakan tadi adalah apa? Ya betul, namanya. Nah, mengapa? Nah, karena dengan namanya kita bisa mengenal sesuatu. Terus selanjutnya anak-anak, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengenal siapa itu Allah, jawabannya adalah Asmaul Husna. Kenapa? Di mana Asmaul Husna adalah yaitu nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya itu ada 99 nama yang biasanya terdapat dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, dalam 99 nama Asmaul Husna tadi, di sini Pak Ihsan akan menjelaskan tentang 4 Asmaul Husna. Dalam kelas 5, Pak Ihsan jelaskan tentang 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mumit, kedua, Al-Hayyu, yang ketiga, Al-Qayyum, dan yang terakhir, Al-Ahad. Di mana yang pertama, yaitu Al-Mumit. Ayo kita baca bersama-sama. Al-Mumit, yang artinya yang maha mematikan. Dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 56 anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ada juga dalam Al-Imran, surat Al-Imran ayat 185. Di setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nah, jadi dari kedua ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa baik kita manusia, hewan,
maupun tumbuhan semuanya akan mati. Nah, akan tetapi kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti anak-anak. Karena apa? Karena kematian adalah tangga menuju kehidupan yang abadi. Jadi tugas kita sekarang adalah apa? Mempersiapkan diri agar hidup kita kelak di akhirat akan bahagia. Terus apalagi yang harus kita lakukan anak-anak agar nanti hidup kita bahagia di akhirat? Ya, betul. Yang pertama, mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Contohnya seperti apa? Sholat, membaca Al-Quran, terus belajar dengan sungguh-sungguh, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru. Nah, itulah contoh-contoh mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua apa anak-anak? Ya, yang kedua menjauhi. Nah, selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tadi yang pertama mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, yang kedua menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Contohnya seperti apa? Tidak mencuri, tidak bertengkar atau berkelahi, tidak merugikan orang lain, dan sebagainya. Terus apalagi yang harus kita lakukan anak-anak? Ya, betul, membiasakan berdoa hanya kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna Al-Mumit. Contohnya, ya Allah ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan yang husnul khotimah. Itu tentang Al-Mumit. Berikutnya anak-anak untuk yang kedua, yaitu Al-Hayyu. Ayo kita baca bersama-sama ya. Al-Hayyu. Ya, artinya yang maha hidup. Di mana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 255 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, kekal lagi maha berdiri sendiri. Nah, dari ayat di samping mengandung arti bahwa Allah itu hidup kekal selamanya, anak-anak. Dan Allah itu memberikan hidup kepada makhluknya termasuk rezeki di dalamnya. Ya, jadi Allah itu menjamin kehidupan manusia itu maupun makhluknya itu dengan rezekinya masing-masing. Jadi Allah itu mengaturnya dengan baik. Makanya Allah itu memberi kehidupan kepada semua makhluknya. Terus hidup dan mati seseorang itu ada di genggamannya, maksudnya di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tidak sedikit ya orang yang sakit parah yang divonis mau meninggal di rumah sakit, ternyata oleh Allah dikasih kesembuhan dan akhirnya sembuh dan tidak menjadi mati. Terus tidak sedikit juga yang biasanya tetangga kita, saudara kita maupun teman kita yang sehat walafiat, tahu-tahu kita mendengarkan kabar meninggal dunia karena kan mungkin kecelakaan, mungkin serangan jantung, tenggelam, kena tembak maupun yang lainnya. Jadi Allah itu berhak mengatur segala kehidupan makhluknya, ya. Bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah itu Al-Hayyu, anak-anak? Jadi caranya kita harus memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menjalankan dan meyakini bahwa Allah itu Al-Hayyu, anak-anak? Yang pertama, kita harus bisa memelihara diri sendiri. Contohnya, kita makan dan minum sesuatu yang halal yang tidak berlebih-lebihan. Terus kita menjaga kebersihan baik badan, lingkungan maupun yang lainnya. Terus yang kedua, kita sering membantu kelangsungan hidup orang lain. Kita selalu suka membantu kelangsungan hidup orang lain. Contohnya kita gemar bersedekah, gemar memberikan makan makanan kepada orang yang kurang mampu. Kita selalu memberikan sesuatu bantuan masalah kesehatan kepada orang lain dan sebagainya. Terus berikutnya kita harus selalu gemar berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Asmaul Husna Al-Hayyu. Contohnya, ya Allah ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupkanlah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Itu cara kita untuk
meyakini bahwa Allah itu Al-Hayyu anak-anak. Berikutnya adalah yang ketiga, Al-Qayyum. Ayo kita baca bersama-sama. Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri atau mandiri. Nah, di sini dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Nah, dari ayat di samping Allah itu berdiri sendiri anak-anak untuk selama-lamanya. Dia menciptakan alam semesta beserta isinya serta mengurus seluruh makhluknya secara mandiri. Nah, terus bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah itu Al-Hayyu? Ya, usahakan cara kita dalam meyakini bahwa Allah itu Al-Hayyu adalah kita usahakan hidup selalu tidak bergantung kepada orang lain. Jadi usahakan hidup kita itu tidak selalu bergantung kepada orang lain. Contohnya melakukan hal-hal tertentu secara mandiri, seperti membersihkan tempat tidur sendiri selesai tidur, terus selalu mempersiapkan buku pembelajaran di sekolah dengan sendiri, terus mandi dan berganti baju sendiri, terus makan dan minum sendiri. Itu sesuatu yang dilakukan secara mandiri. Terus apa lagi anak-anak? Nah, selalu gemar berdoa lagi kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna Al-Qayyum. Ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Itu caranya. Untuk selanjutnya anak-anak, yaitu yang terakhir tentang Al-Ahad. Nah, ayo kita baca bersama-sama. Al-Ahad, nah, yang artinya Allah Maha Esa. Di mana dalam surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Di mana Al-Ahad sendiri itu, Al-Ahad ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Satu atau Maha Esa, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu bagaimana sikap dan perilaku kita bahwa mengakui sifat Allah itu Al-Ahad anak-anak? Nah, jadi Allah yang Maha Esa adalah Tuhan kita satu-satunya anak-anak. Artinya apa? Kita harus menyembah hanya kepadanya saja. Karena Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Serta tidak ada sekutu yang berhak disembah selain Dia. Maksudnya Allah. Nah, maka dari itu anak-anak, kita harus selalu menjauhi sifat syirik atau sikap yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terus sifat-sifat yang harus dijauhi yaitu sifat syirik apa saja? Ya, yang pertama yaitu tidak menyembah jin atau setan. Yang kedua, tidak menyembah gunung ataupun pohon besar. Yang terakhir, tidak menyembah berhala atau patung. Itu caranya. Yang kedua, kita selalu berdoa kepada Allah, membiasakan diri tetap berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna Al-Ahad. Ya Allah, ya Ahad, Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Engkau tempat meminta, jauhkanlah kami dari sifat syirik. Itu beberapa cara untuk mengakui bahwa sifat Allah itu Al-Ahad. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, dari 4 Asmaul Husna di atas, yaitu yang pertama, janganlah kita berbuat kejelekan anak-anak dan kerusakan ketika hidup di muka bumi. Karena apa? Karena kita semua akan mati. Dan janganlah kita takut mati anak-anak. Karena apa? Karena kematian adalah tangga menuju hidup yang abadi atau kekal. Maka dari itu, persiapkan bekal untuk hidup yang lebih indah. Berikutnya anak-anak, manfaatkan dan jaga masa hidup kita di dunia dengan sebaik-baiknya. Seperti makan makanan yang halal dan bergizi, yang tidak berlebihan, selalu jaga kesehatan, dan juga jaga kebersihan agar badan menjadi lebih sehat. Selanjutnya untuk kesimpulan yang ketiga, berusahalah anak-anak selalu hidup mandiri atau berdikari.
Berdikari itu apa? Berdiri di kaki sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Lalu yang terakhir, yakinlah anak-anak bahwa Allah itu Maha Satu, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu anak-anak 4 kesimpulan. Jadi pembelajaran hari ini. Berikutnya anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, ayo kita diskusikan permasalahan di bawah ini. Nah, jadi ayo kita diskusikan bersama-sama permasalahan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana menurutmu kebanyakan orang yang lalai terhadap kehidupan yang kekal setelah kematian, yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya? Bagaimana anak-anak? Mungkin kalian, Pak, akan celaka, Pak. Mungkin, Pak, itu termasuk dosa besar, Pak. Perbuatan yang jelek, Pak. Pak, itu akan merugi, Pak. Betul, semuanya itu benar atau betul. Jadi, intinya, orang yang lalai dengan kehidupan yang kekal, mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Jadi, mereka termasuk orang-orang yang akan celaka karena melakukan dosa-dosa besar. Nah, dan nanti di akhirat mereka termasuk orang-orang yang paling merugi. Ya, untuk yang kedua, diskusi yang kedua, bagaimana menurut kalian dengan kebanyakan yang datang ke orang pintar, maksudnya dukun, dengan harapan meminta bantuan agar hajatnya terkabul? Bagaimana menurut kalian? Nah, mungkin kalian menjawab, Pak, itu termasuk dosa besar, Pak. Tidak, perbuatan yang tidak baik, Pak. Itu dibenci Allah, Pak, atau nantinya akan masuk neraka, Pak. Itu juga benar, itu betul. Tapi nah, di sini jadi orang yang suka dan mempercayai seseorang dukun atau orang pintar, berarti mereka adalah orang yang musyrik. Jadi orang yang berbuat syirik, yaitu mempercayai selain Allah. Maka dari itu termasuk dosa besar. Jadi perbuatan tersebut ada termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan nantinya di akhirat orang-orang seperti itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tentang dua permasalahan yang mungkin bisa kita bahas tadi ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Dan selanjutnya anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, untuk tugas kalian adalah yang pertama ya, yaitu hafalkan 4 Asmaul Husna tadi ya, beserta artinya kirim dalam bentuk voice note ke WA grup kelas 5. Terus yang kedua, rangkumlah video pembelajaran 4 Asmaul Husna tadi di buku tulis, lalu difoto dan kirimkan di grup kelas 5. Terus yang terakhir, tugas kalian kerjakan LKPD di buku Al-Hikmah anak, halaman 11 sampai 12 di buku Al-Hikmah saja, lalu difoto dan dikirimkan di WA grup kelas 5 juga. Itu anak-anak tentang tiga tugas yang harus kalian kerjakan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kejujuran ya. Terus berikutnya anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini diberikan kemanfaatan, ya, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua umumnya dan bagi kalian semua khususnya ya. Ayo kita berdoa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah anak. Kita sudah membaca doa kafaratul majlis, mudah-mudahan oleh Allah kita dikasih keberkahan dalam menuntut ilmu pada hari ini. Nah, di sini anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai, sebelum Pak Ihsan akhiri, tolong kalian nanti ya dipelajari untuk pembelajaran berikutnya, yaitu tentang Allah itu Maha Esa atau Maha Satu, apa saja yang wajib kita percayai bahwa Allah itu Maha Satu. Nah, di sini tolong kalian tetap semangat ya, selalu jaga kesehatan karena posisinya masih pandemi, gak usah keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang penting. Tetap di rumah, selalu semangat, jaga kesehatan, dan tak pernah lupa selalu Pak Ihsan doakan kalian semuanya tetap sehat.
Dan sekian dan terima kasih anak-anak, dari Pak Ihsan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.